Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Said Febri Ardiansyah, NIM 125080116 dari Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Kampus IAIN Pontianak. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan review jurnal yang telah saya cari dari beberapa artikel, yang mana materinya tentang dana bantuan operasional sekolah atau biasa dikenal dengan dana BOS. Baik, pada jurnal ini ada beberapa identifikasi masalah, diantaranya yakni penyaluran dana BOS dari pemerintah ke pihak sekolah sering terjadinya keterlambatan hingga melewati hari ke-14 pada awal bulan. Yang kedua yakni dalam rapat RKAS, komite sering salah paham mengenai tujuan yang ingin dicapai dalam mengelola dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS. Dan dari beberapa masalah tadi, penulis memberikan beberapa tawaran solusi, diantaranya yakni pertama, mengatasi keterlambatan dana BOS, pihak sekolah menggunakan uang pinjaman dan belanja secara kredit dengan dibuatkan data berita acara. Terus yang kedua yakni kurangnya pemahaman tentang dana BOS bagi komite untuk mengatasinya, sehingga sekolah melakukan pengamatan kepada komite yang didampingi untuk penyelenggara pendidikan yang bertugas di bidang dana bantuan operasional sekolah. Oke, dari jurnal ini ada beberapa daftar istilah, ya, daftar istilah yang dapat kita ambil. Yang pertama yakni efektivitas. Efektivitas itu sendiri yakni tingkat keberhasilan suatu kegiatan. Yang kedua ada transformasi, yakni perubahan. Terus ada indikator, tanda atau ukuran untuk menilai pencapaian. Terus yang terakhir yakni responden. Responden ini orang yang memberikan jawaban dan tanggapan. Baik, untuk jurnal yang kedua, judulnya yakni analisis pengelolaan dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS pada Sekolah Menengah Kejujuran Sukabumi. Yang mana jurnal ini ditulis oleh Tia Putri Intan dan Zulkarnain pada tahun 2022. Dalam jurnal ini ada beberapa identifikasi masalah. Yang pertama yakni penggelapan dana pada bidang pendidikan. Terus yang kedua, kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola dana bantuan operasional sekolah. Terus yang ketiga yakni laporan pertanggungjawaban penggunaan dana belum berjalan secara maksimal, secara optimal. Nah, dari beberapa identifikasi masalah tadi, penulis memberikan beberapa tawaran solusi, yang diantaranya yang pertama yakni untuk mengatasi penggelapan dana, yakni dari pihak faktor lingkungan kerja. Kalau lingkungan kerja baik, maka kecurangan pun dapat diminimalisir. Terus yang kedua yakni platform teknologi penting digunakan sebagai solusi terbaik untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana. Yang ketiga yakni penggunaan papan pengumuman penggunaan dana, yang mana agar masyarakat mengetahui laporan pertanggungjawaban atau pengeluaran dan pemasukan dana yang dilakukan oleh pihak sekolah. Di dalam jurnal ini ada beberapa daftar istilah asing. Yang pertama yakni akuntabilitas. Akuntabilitas itu adalah kewajiban untuk memberikan penanggung-jawaban atas tindakan. Terus ada juga platform. Platform adalah sebuah sistem atau lingkungan digital yang memiliki dasar bagi aplikasi. Terus ada yang namanya efisiensi. Efisiensi itu adalah penghematan. Yang terakhir yakni evaluasi. Evaluasi adalah penilaian atau memperbaiki kekurangan. Baik, untuk jurnal yang terakhir atau jurnal yang ketiga yakni judulnya kebijakan kontroversial dana bantuan operasional sekolah, yang mana jurnal ini ditulis oleh Alan Alifuddin dan Farid Setiawan pada tahun 2022. Oke, dalam jurnal ini ada beberapa identifikasi masalah. Di antaranya yakni ada statement dari Permendikbud menyatakan bahwa dana BOS tidak diberikan kepada sekolah kurang dari 60 siswa selama 3 tahun berturut-turut.
Kebijakan ini dianggap merugikan sekolah kecil di daerah terpencil. Maka dari itu di dalam jurnal ini diberikan tawaran solusinya. Yang pertama yaitu revisi kebijakan agar lebih mempertimbangkan kondisi geografis dan jumlah penduduk. Terus yang kedua ini pemerataan akses pendidikan dengan pendekatan afirmatif untuk sekolah kecil. Baik, untuk yang terakhir ya ini daftar istilah asing. Ada beberapa daftar istilah asing yang ada di dalam jurnal ini. Yang pertama ya ini kontroversial, artinya perdebatan atau pertentangan. Terus afirmatif ya ini menyetujui dan membenarkan. Terus yang ketiga ada konsekuensi, akibat atau dampak. Terus yang terakhir intelektual, kecerdasan dan kemampuan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.